Sekarang udah kedua tempat. Lanjut. Ini namanya maternity model type 2. Nah, ini fungsi untuk pemeriksaan ibu hamil atau palpasi. Palpasi itu perabaan. Orang nyebutnya Phantom Leopold. Leopold itu sama kayak palpasi perabaan. Nah, di sini ada kulit luar. Ini ada namanya kulit dalam atau di sini abdominal wall istilahnya. Nah, lalu kemudian di dalamnya ada bayinya. Nah, sebelum kita cek dulu ini udah sambungin apa belum. Takutnya belum disambungin. Kalau udah kita sambungin aja, nggak perlu dilepas-lepas lagi. Biarin seperti ini. Lalu kemudian kita tutup. Dan lupa ini ada tulisan upper berarti atas, ini lower berarti bawah. Nah, ini kan ada kancing nih. Ini kita kancing-kancingin. Tapi sebenarnya ini nggak wajib. Anggap udah kancing ya, biar gampang. Ini ada stepnya, udah step-stepin semuanya. Oke, kalau misalnya udah, ini sambungin pompanya. Nah, lalu kemudian lu pompa. Batas pompanya nanti garis biru ini ke merah. Jangan lebih, kalau lebih dari merah, ini nanti meledak. Ini sih ada tulisan high. Garis biru yang dia naik ya, lama-lama ntar dia naik. Nah, ini kan dia mulai naik nih, garis birunya. Oke, anggap ini maksimal level ya. Kalau udah, ini kunci nih. Atau bisa kunci kemana-kemana bisa gitu. Fungsinya nanti kalau udah selesai dilepas. Ini mahasiswa biasa iseng nih, mompa-mompa, bengong, ledak. Ini kunci. Kalau dibuka kan kita kesini. Ini nggak keluar lagi, baru kita rapiin ini ya. Kerutannya. Biar kelihatan kayak ibu hamil. Nah, disinilah baru si dosen atau mahasiswa itu meraba bokong mana, kepala mana, ya kan? Nah, misalnya ini kepala, ini sini kepala, ini bahu, ini bokong yang agak keras. Nah, fungsi yang utama lagi selain itu, kalau kita buka ininya, kulitnya, ini bayinya bisa dibalik-balik, mau ke sebelah kiri menghadapnya. Jadi nanti fungsinya ada istilah mereka lebih paham. Right anterior, left anterior. Jadi posisi bahu sebelah kanan, posisi bahu sebelah kiri. Lalu kemudian ada yang posisi gini, sungsang. Nah, ini kan mahasiswa kan nggak tahu, jadi mereka belajar fungsi untuk meraba. Jadi kalau misalnya amit-amit udah mau lahir, pas mereka palpasi, oh ini kepalanya udah dibawa, padahal bokong bukan kepala. Kan dia harus operasi, nggak bisa dia. Bisa sih lahir sungsang, tapi resikonya tinggi. Nah, jadi mahasiswa harus benar-benar ahli dalam meraba. Jadi fungsinya itu yang pertama ya. Oke. Jangan berjepit juga. Tutup lagi. Nanti kalau pas pada sesi kancingin aja yang tadi abdominal wall. Anggaplah ini udah rapi. Nah, di sini ada elektroniknya. Ini ada power cord. Ini pakai listrik doang. Ini kita nyalain. Lalu kemudian di sini ada volume. Volume ini buat volume speaker ini. Heart rate untuk heart rate janin.
Jadi fungsi keduanya selain palpasi adalah untuk mendengarkan DJJ atau denyut jantung janin atau heart rate baby heart rate, ya kan? Nah, ini kalau untuk training bisa dengerin via ini. Tapi kalau untuk untuk latihan, ini kita matiin. Ini kan speaker nih. Normalnya kan 140 sekitar segini ya. Nah, normalnya segini. Ini kalau ini batas abnormalnya nih 110 nih, bayi ini segini. Kalau orang dewasa segini 110, 120. Tapi janin tuh 140. Ini ketinggian kok 160. Jadi misalnya segini. Nah, kalau misalnya pas ujian ini dimatiin. Nah, ini kan masih ada suara dikit, kecilin aja speakernya. Nanti mahasiswa dengerinnya pakai Lanex atau stetoskop. Nah, tapi kalau misalnya kita raba ini ada DJJ-nya. Berasa. Tetap berasa ya. Ya, tapi ini jangan terlalu volumenya jangan terlalu di fullin ya. Karena di sini juga bisa mengeluarkan suara. Jadi kecilin. Oh iya. Ini gimana? Pakai Lanex itu seperti trompet anak-anak. Fungsinya untuk fundus itu fundus itu ini kan bayi anggaplah udah masuk rahim nih. Pelvis itu apa, tulang pelvis tulang sini nih, tulang apa yang namanya pelvis lah. Pinggul. Jadi bayi ini kalau misalnya begini udah masuk pinggul. Tapi kalau misalnya kita kasih bantal ini, kepalanya masih di atas. Ini bantalnya gini. Jadi tinggi dia, berarti belum masuk pinggul. Ini satu laginya metode sama seperti itu, cuma tingginya beda, lebih tinggi. Ini size method plus namanya di sini. Ini kan standar. Iya. Size method plus ini berarti yang paling gede. Nah, bidan lebih paham istilah apa sih artinya gitu kan. Kalau misalnya memang lu nggak nemu, cari di Google ada. Jadi tinggi banget tuh, kepalanya belum masuk. Gitu. Jadi pas diraba nih, bidan itu lebih berasa, oh ini kepalanya nih gitu kan. Iya. Berarti belum masuk ini panggul. Kalau misalnya belum masuk panggul, kalau misalnya dia udah waktunya lahir itu agak susah. Biasanya dokter lebih nyaranin sesar. Itulah kenapa istri itu atau ibu-ibu itu yang hamil suruh jalan, suruh jongkok, suruh ngepel atau